Hai semuanya, balik lagi sama gue, Intan, di Bercerita. Nah, pada episode kali ini gue akan menceritakan sebuah kejadian tragedi yang menewaskan 4 orang. Nah, tragedi ini itu ada keterlibatannya sama adat istiadat. Di sini ada nggak nih dari kalian yang punya adat istiadat dari daerah masing-masing yang terbilang cukup ekstrim? Oke, di sini kasus yang terjadi itu ada di sebuah desa daerah Madura. Dan kasus ini tuh baru banget terjadi pada hari Jumat kemarin pada tanggal 12 Januari 2024. Kasus ini melibatkan 2 melawan 5 orang yang mengakibatkan 4 dari 5 orang tersebut harus meregang nyawa akibat duel tersebut. Nah, FYI sebenarnya di TKP tersebut itu ada 10 orang bawaannya si pelaku. Tapi cuma 5 orang nih yang berani turun tangan untuk menghadapi duel tersebut. Nah, akhirnya dari kasus ini telah menewaskan 4 orang dan 1 orang sisanya itu selamat setelah disuruh pergi supaya tidak menjadi korban selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas tragedi berdarah ini. Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, Madura. Daerah tersebut tiba-tiba mencekam nih pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 malam kemarin. Warga sekitar menemukan ada 4 korban atau 4 tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa. Dan dari penemuan 4 korban ini sempat diabadikan sama warga setempat melalui kamera ponselnya dan diunggah ke media sosial. Mungkin hanya mama nusa dun dari di mafoi takaran bengal bentakon ropada saya mapita kerokeng situ tak kerja deh orang mulai pada kerja cek kabel pulan siapa apa boleh keng kipadeng manusia makai roba macan pakuni lonceng. Nah, akhirnya warga setempat selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak polisi. Sambil nunggu pihak kepolisian, 4 jenazah korban tersebut yang sudah bersimbah darah akhirnya ditutupi sama kain putih sambil menunggu pihak berwajib untuk mengevakuasi para korban. Setelah polisi tiba di TKP, warga setempat atau saksi yang melihat kejadian tersebut akhirnya ikut dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan dari keterangan tersebut, keempat korban ini tewas akibat duel bernama Carok dengan 2 pelaku yang udah kabur setelah kejadian tersebut. Nah, di sini gue bakal jelasin secara singkat aja ya, apa sih Carok itu? Nah, Carok ini adalah sebuah tindakan pertarungan yang dilakukan sama masyarakat Madura. Tujuannya untuk mempertahankan harga diri dari pelecehan orang lain. Biasanya nih, penyebab utamanya itu adalah terjadinya pelecehan, sengketa tanah, atau sumber daya alam. Senjata yang digunakan dalam duel Carok ini adalah senjata khas dari Madura yang bernama celurit. Pemenang Carok akan selalu menyimpan baju dan senjata lawan yang dibunuhnya dan kemudian ia akan memberikan kepada keluarga atau kerabat dekat pelaku Carok yang telah terbunuh. Nah, jadi ini merupakan sebuah adat dari masyarakat Madura yang mereka lakukan secara turun-temurun. Dan dari segi status sosial, Carok ini tuh dijadikan alat untuk memperoleh kekuasaan dan melambangkan kekuatan bagi kerabat dan lingkungan sosial si pelakunya. Oleh karena itu, pemenang dalam duel Carok ini akan menyimpan senjata yang dipakai untuk membunuhnya serta mengubur mayat lawannya di pekarangan rumah. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk warisan dendam kepada keturunan dari pelaku Carok. Oke, kita lanjut. Dan dari keterangan tersebut, akhirnya polisi mendapatkan nama dari 4 korban nih, yaitu ada Materdam, Mat Tanjar,
Najehri dan Hafid. Mereka adalah warga dari Desa Larangan Timur, Madura. Nah, gak butuh waktu lama nih, para pelaku yang sempat kabur setelah kejadian tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada keesokan harinya. Dan pelaku yang ditangkap tersebut bernama Hasan dan Wardi. Kalian nyerang, nggak ada yang disangka gitu ya? Kan pinggir jalan itu kejadiannya kan? Bisa aja juga mungkin salah kejadian yang kelihatan ada petunjuk. Sakit semua dia. Tapi di video itu kejar-kejaran kalian itu. Iya kan? Yang dikejar siapa? Lu dikejar atau kamu yang kejar tuh? Yang kejar sebenarnya Mas Anjar. Oh, lu kejar Mas Anjar. Teman-teman yang kejar kamu juga. Iya. Nah, kalau adikmu yang bantu itu ngejar. Ya, mungkin kayak gitu. Tapi saya nggak tahu yang ngejar saya itu siapa. Akhirnya dari penangkapan tersebut mereka dibawa ke Polres Bangkalan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan untuk menyelidiki nih kira-kira apa sih motif dari pertarungan tersebut. Dan dari penangkapan tersebut polisi juga mengamankan ada beberapa barang bukti yang dipakai saat carok berlangsung. Di antaranya ada 2 buah celurit, 1 jaket levis berwarna abu-abu, 1 kemeja berwarna biru dan motif garis, 1 sarung hitam dan 1 sarung berwarna hijau biru. Akhirnya Kapolres Bangkalan AKBP Febri Ismanjaya mendapatkan kronologi dari si pelaku. Jadi kejadian awalnya itu bermula setelah maghrib. Waktu itu si Hasan mau pergi ke acara tahlilan. Nah, di pinggir jalan atau di perjalanan, dari kejauhan itu ada 2 korban yang bernama Mat Tanjar dan Mat Terdam. Mereka mengendarai motor nih. Mereka tuh pengen ke laut ceritanya, mau menambak ikan. Dan motor yang dikendarai sama mereka itu cukup kencang dan disertai dengan geber-geber. Suara dari motor itu cukup berisik ya. Ya mungkin mereka pakai motor gede gitu, jadi suaranya cukup bising. Dan tidak hanya itu, lampu sorot dari motor mereka itu menyorot ke arah Hasan yang membuat Hasan cukup terganggu dan cukup kaget. Nah, Hasan itu berniat untuk nyapa mereka nih dan berniat juga untuk menegurnya. Hasan nyapa, "Halo mas." Tapi si korban tuh nggak terima disapa dan mereka langsung berhenti dan turun. Terus si korban bilang, "Apa? Jangan berani-berani nyapa saya ya." Nah, belum sempat nih Hasan menjawab itu, tapi si korban langsung memukul si Hasan dan di situ si korban juga langsung ngeluarin celuritnya. Nah, info-info nih di daerah sana itu kalau kita keluar malam pasti selalu bawa senjata tajam. Itu untuk kita berjaga-jaga. Ketika itu ada seseorang nih yang ingin melerai pertikaian mereka. Tapi Mat Tanjar justru menantang Hasan untuk berduel. Si Mat Tanjar bilang, "Ambil senjatamu dan carok sama saya sekarang." Si pelaku ngedengar hal ini kan jadi kesel nih. Akhirnya si pelaku memutuskan untuk pulang ke rumah dan mengambil senjatanya untuk meladeni dan menantang si korban. Ketika di perjalanan nih, si pelaku ketemu nih sama saudaranya. Dan dia nyuruh saudaranya untuk pulang dan mengambil celuritnya untuk menemui korban di TKP dan akhirnya mereka berduel. Ketika di rumah nih, si pelaku nih sempat izin sebenarnya sama si orang tuanya. Tapi orang tuanya tuh udah ngelarang. Tapi yang namanya jiwa muda kali ya, akhirnya mereka nih tetap maksa untuk pergi berduel. Nah, ada info nih dari berbagai pihak. Kalau 4 korban ini cukup dikenal sebagai sosok yang paling ditakuti di desa mereka. Si Mat Tanjar ini adalah seorang guru silat di 2 desa. Nah, kalau si Mat Terdam ini adalah adik dari Mat Tanjar dan Najehri itu adalah pamannya. Dan si Hafid ini justru adalah kerabat dari Hasan dan Wardi. Dan Hafid juga adalah murid dari si Mat Tanjar. Nah, si korban yang pada saat itu lagi nunggu si pelaku di lokasi, akhirnya dia ketemu sama saudara-saudara lainnya. Dan akhirnya terkumpullah nih ada 10 orang. Dan setelah si korban ngeceritain nih apa sih yang terjadi,
Akhirnya yang memutuskan untuk ikut turun tangan dan berniat membantu si korban itu ada 5 orang. Jadi 2 melawan 5. Akhirnya di situ terjadi nih pembacokan sana sini. Dan di lokasi tersebut para warga sekitar tuh juga udah berkumpul. Mereka tuh jaga jarak gitu ya dari lokasi tersebut dan tidak ada yang berani mendekat. Para warga sekitar nih juga udah neriakin mereka supaya berhenti melakukan perkelahian tersebut. Tapi mereka tuh nggak ada yang mau dengar. Alhasil satu persatu dari mereka akhirnya berjatuhan dan sudah bersimbah darah. Nah, akhirnya setelah pertarungan carok itu selesai, para korban yang udah berjatuhan ini langsung dideketin nih sama warga sekitar untuk ditolong dan dievakuasi. Dan ada warga lain juga nih yang langsung nelpon polisi untuk segera datang ke TKP. Akhirnya setelah keesokan harinya nih, pihak kepolisian berhasil nangkap si para pelaku. Dan akhirnya mereka diamankan sama polisi. Polres Jawa Timur itu juga membantu Polres Bangkalan nih untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dan Polres Bangkalan tuh juga melakukan penjagaan ketat sebagai upaya untuk mencegah carok susulan terjadi. Biasanya nih di daerah Madura kalau ada kejadian carok itu nggak akan selesai sampai di situ aja. Karena pasti para keluarga, kerabat, dan teman-teman korban tuh biasanya bakal membuat perhitungan baru atau balas dendam atas kematian si korban. Atau biasanya tuh kita sebut dengan nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi nih, sejauh ini selama penjagaan dari Polres Bangkalan dari hari kejadian sampai detik ini masih terbilang cukup aman dan kondusif. Oke, kita lanjut. Jadi, para korban ini dibawa ke RSUD Syambaru yang berlokasi di Madura untuk keperluan otopsi. Nah, dari hasil otopsi yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut dapat dipastikan nih bahwa korban itu telah meninggal dunia setelah kehabisan begitu banyak darah. Dan setelah otopsi selesai, akhirnya jenazah mereka dipulangkan ke keluarga untuk dikuburkan secara layak. Nah, terakhir nih, akhirnya kasus ini si Hasan dan Wardi telah dijatuhi hukuman dengan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, kasus carok yang terjadi di daerah Madura pada 12 Januari 2024 kemarin yang mengakibatkan ada 4 orang yang harus meregang nyawa akibat duel tersebut. Nah, kalau ada cerita-cerita dari gue yang kurang, kalian boleh nih ikut mengkoreksi juga. Atau kawan bercerita punya versi yang lain, kalian boleh nih ikut menambahkan di kolom komentar kita. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita kita selanjutnya. Oke, gue Intan pamit undur diri dan sampai jumpa di bercerita selanjutnya.